Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Unit Penegakan Hukum Akademi Jianan. Aura pekat dan gelap yang dipancarkan dari pohon roh kematian yang aneh itu menyebabkan semua orang yang berhenti di pintu masuk kota kecil merasakan hawa dingin di tulang mereka. Di wilayah sudut hitam, nama pohon roh kematian hampir sudah mencapai tahap di mana seseorang akan gemetar ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Banyak orang yang telah tinggal di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun tidak akan melupakan pertempuran mematikan dan berdarah antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikan alasan mengapa pertempuran berdarah itu dimulai. Satu-satunya hal yang orang tahu adalah setelah pertempuran berdarah itu, mayat 2 Do Huang yang kuat dan 1 Do Huang digantung di pohon roh kematian, ini dengan metode yang sangat kejam. Sejak hari itu, area di sekitar Akademi Jianan berubah menjadi wilayah sunyi yang tak tertandingi dunia luar. Tidak ada lagi orang kuat dari wilayah sudut hitam yang berani membawa wajah yang dipenuhi dengan niat membunuh dan menyerang kota-kota kecil ini. Meskipun ada beberapa kerusuhan, orang-orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi mayat yang ditempelkan di pohon roh kematian dalam waktu 1 jam. Selama tahun-tahun ini, ketenaran pohon roh kematian hampir menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam. Oleh karena itu bahkan orang-orang jahat itu jarang memiliki keberanian untuk memasuki tempat ini, seperti menggali kuburan mereka sendiri. Xiao Yan berdiri di pintu masuk kota kecil dan menghirup udara dalam-dalam. Rasa dingin di hatinya sirna. Dia mengabaikan orang-orang itu yang ragu-ragu dan tidak berani memasuki kota, dan mengangkat kakinya sebelum melangkah ke kota perdamaian ini, yang mewakili pintu masuk ke Akademi Jianan. Saat langkah kaki Xiao Yan baru saja melangkah ke kota perdamaian, dia merasakan gelombang aneh menyapu dirinya. Mengabaikan gelombang yang membawa kesan inspeksi, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap jalan kota kecil itu. Ada cukup banyak orang di jalan, dengan berbagai kios berbeda ditempatkan di kedua sisinya. Beberapa anak bolak-balik saat mereka bermain dengan kasar dan tertawa. Suasana harmoni yang tenang ini terlalu drastis seperti penampilan dari Black Corner Region. Orang-orang di jalan itu secara alami menemukan Xiao Yan yang masuk melalui pintu masuk kota. Meskipun mata mereka memiliki cahaya hati-hati, mereka tidak memiliki reaksi yang terlalu ketakutan. Tatapan Xiao Yan menyapu jalan. Dia baru saja akan melangkah ke atasnya, ketika jantungnya tiba-tiba bergerak. Saat dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke atap rumah di kota, hanya untuk melihat lebih dari 10 bayangan dengan cepat menuju ke arah pintu masuk kota seperti monyet. Sesaat kemudian, lebih dari 10 sosok manusia melintas dan muncul di pintu masuk utama kota kecil. Tatapan mereka menyapu Xiao Yan dan yang lainnya. Di antara mereka, seorang pria paruh baya, yang mungkin adalah pemimpinnya, berkata dengan lemah, siapapun yang ingin memasuki kota perdamaian harus melaporkan identitas, nama, delel. Jika tidak, mereka akan langsung diusir. Mata Xiao Yan menatap 10 lebih sosok manusia ini. Dia menyadari bahwa selain pria paruh baya yang menjadi pemimpin, ada pria dan wanita di antara 10 lebih orang yang hadir. Namun, mereka semua masih sangat muda. Dari penampilan mereka, mereka tampak berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Anak-anak muda ini mengenakan pakaian berwarna biru pucat yang sama. Selain itu, mereka mengenakan lencana berwarna biru di bagian dada pakaian mereka. Di dalam lencana itu ada belati yang terkontaminasi darah cair berwarna merah cerah. Pada saat ini, 10 lebih orang muda ini menggunakan tatapan waspada dan samar-samar saat mereka menatap Xiao Yan dan yang lainnya. Selain itu,
Setelah Anda melaporkan nama dan identitas Anda akan mengkonsumsi pil obat ini. Pria paruh baya itu melambaikan tangannya, dan sebotol pil obat berwarna merah pucat muncul di tangannya. Dia sembarangan melirik semua orang yang baru saja tiba dari wilayah sudut hitam, yang ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan dingin. Yakinlah bahwa ini bukan racun. Itu adalah pil obat yang disempurnakan oleh Departemen Alkemis di Akademi yang merasakan niat membunuh. Jika Anda semua memiliki niat membunuh di dalam hati Anda saat Anda berada di dalam batas Akademi, pil obat ini akan memancarkan cahaya merah dari dalam tubuh Anda. Unit penegakan hukum kami akan mengikuti cahaya merah ini dan datang mencari Anda. Anda semua harus tahu bagaimana Akademi Jianan menangani mereka yang membawa praktik wilayah sudut hitam ke tempat ini. Sebelum Anda semua berencana untuk meninggalkan kota kecil, Anda dapat pergi ke jantung kota untuk mendapatkan penangkal. Namun, setelah penawarnya ada di tangan Anda, akan ada unit penegakan hukum yang mengawasi Anda sampai keluar kota. Ketika mereka mendengar kata-kata pria paruh baya, wajah orang-orang di pintu masuk kota mau tidak mau berubah. Dengan saraf sensitif mereka karena sering hidup di ujung pisau, bagaimana mungkin mereka menelan pil obat yang tidak diketahui? Bukankah itu sama dengan menyerahkan nyawa mereka ke tangan orang lain? Namun, seperti beberapa orang nakal yang tidak bisa menahan keinginan untuk membalas, 10 lebih pria dan wanita di belakang pria paruh baya segera mengeluarkan suara tersedak. Mereka kemudian menarik pedang panjang yang mereka bawa di pinggang mereka secara teratur. Douki dengan warna berbeda merembes keluar dari dalam tubuh mereka saat mereka akhirnya mengarahkan ujung pedang mereka ke pintu masuk kota. Mereka jelas berpikir untuk langsung menyerang dan mengusir orang-orang itu jika ada ketidaksepakatan. Aturan, kota damai, selalu seperti ini. Jika Anda tidak mau, jangan masuk. Jika tidak, jika Anda masuk dan melanggar aturan, mungkin ada lebih banyak dekorasi untuk digantung di pohon roh kematian. Pria paruh baya mengulurkan tangannya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saat kata-katanya jatuh, kekuatan yang kuat perlahan mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan orang ini harus setidaknya di atas bintang 7 Dadoshi. Xiaoyan dengan lembut bergumam saat dia merasakan kekuatan yang kuat yang berasal dari pria paruh baya. Melihat bahwa pihak lain tidak mereda, udara ganas tanpa sadar melonjak ke wajah orang-orang di pintu masuk kota. Namun, ketika sudut mata mereka mengarah ke pohon roh kematian, di samping, seluruh tubuh mereka bergetar saat mereka merasakan hawa dingin. Aura ganas, yang baru saja mereka buat, menghilang dengan segera dan sepenuhnya. Mereka mengertakkan gigi dan beberapa orang yang masih tidak mau menelan pil obat pergi tanpa daya. Saat orang-orang itu pergi, yang tersisa hanya bisa masuk meski tidak mau. Setelah itu, mereka berjalan menuju pria paruh baya dan melaporkan nama mereka, mengambil pil obat berwarna merah pucat dan menelannya di depan unit penegakan hukum. Ekspresi acuh tak acuh pria paruh baya itu hanya menjadi sedikit kurang gelap ketika dia menatap orang-orang itu dengan patuh menelan pil obat. Namun, dia tampaknya memandang buruk semua orang dari wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, dia tidak menampilkan ekspresi yang bagus dari awal hingga akhir. Itu, apakah siswa akademi perlu makan benda ini? Seorang pria muda di depan pria paruh baya tiba-tiba bertanya kapan yang terakhir biasa menyerahkan pil obat kepada mantan. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitar, serta 10 lebih anggota dari unit penegakan hukum, mengalihkan pandangan mereka yang tertegun. Saat dia menatap wajah lembut dan tampan pemuda itu, pria paruh baya itu bertanya dengan wajah penuh keraguan, "Kamu bilang kamu adalah murid akademi ini?" "Dulu, setelah saya lulus tes perekrutan mahasiswa, saya mengambil cuti untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, saya hanya bisa datang sendiri." Xiaoyan mengangkat bahu, tersenyum dan menjawab, "Kamu telah melewati
wilayah sudut hitam, sendirian untuk datang ke sini. Pria paruh baya itu langsung kosong ketika mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Harus diketahui bahwa biasanya, siswa baru akademi akan dikawal oleh beberapa orang yang dikirim oleh akademi sampai masuk setelah tiba di luar wilayah sudut hitam. Lagi pula, sekelompok siswa baru yang baru saja meninggalkan pondok mereka, bahkan mungkin tidak dapat berjalan keluar dari Great Plains of Black Region sebelum mereka dihabisi oleh pisau tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, tempat semrawut semacam ini adalah tempat orang-orang dimakan dengan tulangnya. Xiao Yan hanya tersenyum dan menganggukkan dagunya sedikit ketika dihadapkan dengan tatapan aneh dari pria paruh baya dan 10 lebih pria dan wanita muda di belakang. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, keheranan di mata pria paruh baya itu menjadi lebih melimpah. Tatapannya menyapu Xiao Yan ke atas dan ke bawah saat dia berkata, "Laporkan nama, usia, dan instruktur perekrutan Anda." Xiao Yan, 18, instruktur. Xiao Yan mengedipkan matanya. Wanita dewasa yang selembut air saat itu muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, "Instruktur Ruoling. 18 tahun? Anda berani melintasi Black Corner Region pada usia 18 tahun? Anak kecil, terlepas dari apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dengan keberanian seperti itu." Pria paruh baya itu melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbalik dan menginstruksikan orang-orang untuk menyelidiki, ketika ekspresi seorang anak muda, yang alisnya terkatup rapat saat dia memikirkan sesuatu dengan getir, tiba-tiba berubah. Dia berteriak tanpa sadar, "Xiao Yan? Jangan bilang kalau kamu adalah Xiao Yan dari Kekaisaran Magia yang telah mengambil cuti 2 tahun sekaligus." Tangisan tak disengaja dari anak muda tersebut menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi kosong. Tiba-tiba, wajah mereka dipenuhi dengan pemahaman yang tiba-tiba. Mereka menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Semua orang di akademi telah mendengar nama siswa seperti duri ini yang telah mengambil cuti 2 tahun bahkan sebelum dia memasuki akademi dalam 1 tahun ini. Tentu saja, alasan nama Xiao Yan bisa berakar dalam di hati orang-orang di akademi Jianan secara alami karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Sun Er. "Xiao Yan?" Xiao Yan gege dari junior Sun Er. Setelah beberapa anak muda tertegun sejenak, tiba-tiba ada makna tambahan yang tidak diketahui dalam tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan. Ekspresi semacam ini adalah sesuatu yang pernah dilihat Xiao Yan di mata tuan muda Jia Lai di kota Wutan. Tel, gegek kakak laki-laki atau teman laki-laki yang lebih tua, arti terakhir digunakan oleh perempuan dengan cara yang penuh kasih sayang. "Hei, gadis ini. Aku bahkan belum datang ke akademi tapi dia akhirnya menciptakan semua saingan cinta yang tak bisa dijelaskan untukku." Xiao Yan segera geli saat melihat ekspresi di mata pria muda itu. Dalam hatinya, dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. "Jika kamu berbicara tentang Xiao Yan dari kota Wutan dari Kekaisaran Jia Ma, maka itu pasti aku." Xiao Yan mengulurkan tangannya ke pria paruh baya, yang wajahnya sama terkejutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. "Anda harus ikut kami dulu ke kantor administrasi untuk memeriksa catatan. Jika yang Anda katakan benar, Anda tidak perlu mengonsumsi benda ini." "Oh benar, saya dipanggil Huo De dan saya adalah pemimpin seksi dari bagian kedua dari unit penegakan hukum Akademi Jianan dan juga instruktur kelas Huang di Akademi." Ketika Xiao Yan menyebut nama kota Wutan, pria paruh baya itu lebih percaya padanya. Namun, untuk amannya, dia masih perlu meminta Xiao Yan mengikutinya ke kantor administrasi akademi di kota. "Instruktur Huo De." Xiao Yan menyapanya. Setelah melihat Huo De menganggukkan kepalanya, Xiao Yan mengikutinya di bawah tatapan aneh dari 10 personel penegakan hukum plus. "Hei, apakah orang itu benar-benar Xiao Yan?"
10 personel penegakan hukum akademi itu menatap punggung Xiao Yan saat mereka mengikuti dari kejauhan, tidak jauh atau dekat, di belakang Huo De. Mereka tidak bisa membantu tetapi mulai terlibat dalam percakapan pribadi. Sepertinya itu harus menjadi kebenaran. Dia sepertinya tidak terlalu tampan. Mengapa Junior Sun Er terus memikirkannya? Dia bahkan langsung menolak dirayu oleh kepala kita karena dia. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xiao Yan ini. Mampu mengisi ke wilayah sudut hitam sendirian dan dengan selamat tiba di sini sudah cukup untuk menjelaskan sesuatu. Paling tidak, jika kami memiliki kunjungan singkat selama 10 hari hingga setengah bulan di daerah sudut hitam, saya tidak berani menjamin bahwa tangan dan kaki saya akan tetap aman dan sehat. Seorang pria muda, yang wajahnya biasa saja, menatap punggung Xiao Yan, lalu melirik teman-temannya saat dia berkata dengan samar. Pemuda yang tampak biasa ini tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di unit penegakan hukum. Oleh karena itu, 10 lebih anggota lain dari unit penegakan hukum terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dia. Mereka juga mengangguk dalam diam. Sebagai kota kecil pertama yang berhubungan dengan daerah sudut hitam, mereka telah melihat banyak orang gila dari daerah sudut hitam setiap hari. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.